Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini masih dalam pelajaran tematik belajar bahasa Indonesia. Kita hari ini akan belajar tentang kalimat yang bermakna denotasi, bermakna konotasi, dan penggunaan huruf kapital. Bagaimana? Sudah siap? Adapun tujuan pembelajaran hari ini, satu, agar kalian mampu memahami makna kata denotasi dan konotasi. Yang kedua, agar kalian mampu menggunakan huruf kapital dengan benar. Sebelum dilanjutkan, silahkan kalian perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini, satu, makna denotasi, yang kedua, makna konotasi, dan yang ketiga, huruf kapital. Oke, yang pertama ini tentang kalimat yang bermakna konotasi. Sebelum dilanjutkan, silakan kalian buka bukunya halaman 51. Di sana ada sebuah bacaan tentang mengarungi lautan demi kemanusiaan. Kalau sudah dibaca, kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Tadi dalam cerita itu ada kalimat, meski sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia masih harus berteriak-teriak, "Ayo berobat gratis," kepada warga. Dalam kalimat tersebut ada kata menjemput bola. Nah, menjemput bola di sini bukan berarti si ibu dokter tersebut menjemput bola, bukan, tetapi dokter tersebut mendatangi pasien-pasiennya, orang-orang yang sakit, supaya mau berobat. Itu maknanya menjemput bola. Jadi makna menjemput bola di sini adalah mencari, mendatangi pasiennya, tidak hanya sekedar duduk diam, ya. Itu yang dimaksud menjemput bola di sana. Jadi dia mendatangi pasien-pasiennya, yang dimaksud menjemput bola di sana ya. Kira-kira kalian sudah paham belum makna konotasi itu apa? Oke ya, jadi makna konotasi itu adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Kayak tadi menjemput bola bukan artinya mendatangi bola atau mengambil bola, bukan ya. Agar kalian lebih paham nih, ada beberapa contoh kata-kata yang bermakna konotasi dalam kalimat. Yang ke satu, Pak Maman adalah tangan kanan Pak Hadi. Maksud tangan kanan di sini bukan artinya Pak Hadi tidak punya tangan kanan, tapi maksud tangan kanan di sini adalah orang kepercayaan. Jadi Pak Maman itu adalah orang kepercayaan Pak Hadi. Contoh yang kedua, Bu Marni membawa buah tangan dari Bali. Di sana ada kata yang bermakna konotasi. Apa coba? Betul. Bermakna konotasi di sana adalah buah tangan. Maksud buah tangan di sini adalah oleh-oleh atau cenderamata ya, bukan buah namanya buah tangan. Contoh yang ketiga, saya tidak suka orang yang besar kepala. Nah, di kalimat yang ketiga ini juga ada makna konotasi, yaitu apa coba? Oke, betul, yaitu besar kepala. Maksud besar kepala di sini bukan artinya kepalanya sangat besar, bukan. Yang maksud besar kepala di sini adalah orang yang sombong. Jadi saya tidak suka dengan orang yang besar kepala, artinya saya tidak suka orang yang sombong. Contoh yang keempat, Taufik Hidayat sudah banyak makan garam dunia bulu tangkis. Kira-kira mana kalimat yang kata yang bermakna konotasinya? Ya, makna yang bermakna konotasinya adalah makan garam. Artinya, apakah Taufik Hidayat suka makan garam?
Mungkin suka, tapi bukan makan garam di sini bukan garamnya dimakan seperti biasa seperti itu, bukan ya. Yang dimaksud dengan makan garam di sini adalah banyak pengalaman. Jadi maksud lain dari kalimat itu adalah Taufik Hidayat sudah banyak pengalaman di dunia bulu tangkis. Bagaimana? Sudah paham dengan kalimat-kalimat yang bermakna konotasi? Kalau sudah paham, kita lanjutkan yang kedua, yaitu kalimat bermakna denotasi. Lihat di buku kalian, ada di halaman 53, ada sebuah kalimat. Pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola. Sama-sama ada kata menjemput bola seperti ada di kalimat yang sebelumnya. Nah, di kalimat yang ini, pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola. Menjemput bola dalam arti sebenarnya. Ya, jadi pemain bola itu menjemput bolanya arti sebenarnya. Jadi kalau begitu apa ya makna denotasi itu? Jadi kalimat bermakna denotasi itu adalah kalimat yang mengandung arti sebenarnya, bukan arti kiasan. Ya, itu kalimat denotasi. Berikan contohnya. Yang pertama, tangan kanan Rara berdarah ketika jatuh. Di sini ada tangan kanan. Kalau pada kalimat konotasi tadi, tangan kanan artinya orang kepercayaan. Kalau di sini tangan kanan Rara berdarah ketika jatuh, ini mengandung arti yang sebenarnya. Jadi tangan kanan Rara berdarah ketika jatuh, arti yang sebenarnya. Contoh yang kedua, kepalanya sangat besar. Ini mengandung arti bahwa seseorang yang mempunyai kepala yang besar. Arti denotasi atau arti yang sebenarnya. Contoh yang ketiga, karena tidak punya uang, ia makan garam dan nasi saja. Tadi di makna konotasi ada makan garam juga ya. Kalau itu artinya banyak pengalaman. Kalau makan garam di sini, di kalimat yang ini, karena tidak punya uang, ia makan garam dan nasi saja. Ini makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya memakan garam. Bagaimana? Kalian bisa membedakan kan apa itu makna konotasi dan makna denotasi? Mudah kan? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu penggunaan huruf kapital. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Ada yang tahu jawabannya? Iya, huruf kapital itu adalah huruf besar. Huruf besar di sini bukan artinya ukurannya yang besar ya, tapi yang dimaksud dengan huruf besar di sini adalah bentuknya. Ya, kalian tentu sudah tahu di mana saja huruf kapital atau huruf besar digunakan. Ada yang tahu nggak? Oke, iya betul. Nomor 1 di awal kalimat. Kemudian ada juga di penulisan nama. Ya, itu menggunakan huruf besar. Kemudian nama kota itu juga menggunakan huruf besar ya. Penggunaan huruf besar yang lain atau huruf kapital yang lain adalah 1 di nama geografis ya. Apa itu nama geografis? Nama geografis itu artinya letak suatu daerah atau posisi suatu daerah pada bola bumi. Ya, penggunaan nama geografis contohnya Pulau Bali. P-nya huruf besar, B-nya juga huruf besar. Kemudian Selat Sunda, S-nya awalnya huruf besar, diuruti tulisan selat. Sunda, S-nya juga huruf besar. Bukit Barisan, B-nya di bukit huruf besar, B-nya di barisan juga huruf besar. Desa Sukamaju, ya, D-nya huruf besar. Kemudian S-nya juga Sukamaju, S huruf besar. Laut Jawa, L-nya besar, J-nya besar. Kalimantan Barat, K-nya besar, B-nya besar. Pegunungan Himalaya, P-nya besar, H-nya besar. Kota Jakarta, K-nya besar, J-nya juga besar. Bagaimana kalau kita menulis misalnya Pulau Jawa? P-nya huruf besar, J-nya huruf besar ya. Kalau menulis pulau saja itu tidak menggunakan huruf besar.
kecuali kalau menulis Pulau Jawa misalnya ya, menulis pulau kemudian diikuti oleh nama suatu pulau kayak tadi Pulau Bali, P-nya besar, B-nya juga harus huruf besar. Yang selanjutnya, penggunaan huruf kapital itu ditulis pada nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa. Contohnya tahun Hijriah. T-nya tidak usah huruf besar, tapi Hijriahnya yang nama tahun itu huruf besar. Kemudian bulan Januari. Januari itu nama bulan ya. Nah, B-nya huruf kecil saja, tapi J-nya huruf besar. Kecuali kalau menulisnya di awal kalimat. Hari Lebaran, L-nya huruf besar. Hari Senin, S-nya huruf besar. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, P-nya besar, K-nya besar, I-nya besar. Kenapa? Karena ini merupakan nama sebuah peristiwa. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Penggunaan huruf kapital yang lainnya yaitu di nama bangsa, suku, dan bahasa. Nama bangsa Indonesia, Brunei, Singapura, dan nama-nama negara lainnya. Maka itu penggunaannya menggunakan huruf besar penulisannya. Ya, contohnya bangsa Indonesia, I-nya huruf besar. Suku Minang, ya, M-nya nama suku itu huruf besar. Kemudian bahasa Jawa, maka J-nya huruf besar. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Tugas buat kalian hari ini, kerjakan 1. Ayo berlatih halaman 53, ayo menulis halaman 54, dan ayo jawab halaman 69. Kalian boleh mengerjakannya di buku paket, tapi boleh juga mengerjakannya di buku tulis ya. Selesai pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian boleh langsung tanya ke ibu ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan ingat 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih, sehat semuanya, belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.